Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nurul Alam dengan NIM 240411100090 dari kelas IT 3A. Di sini saya mengerjakan tugas video, yaitu tugas praktikum jaringan komputer modul 2, membangun jaringan switch dan router. Ya, di sini ada yang pertama ada topologi, di mana kita ada dua PC, yaitu PC A dan PC B. Ada satu switch dan juga satu router. Ini ada tabel pengalamannya. Langsung aja, di sini ada kebutuhan perangkat yaitu satu router, satu switch dan dua PC ya. Jadi kita langsung aja kita setting dulu. Yang pertama PC, eh, kita butuh dua PC ya, satu router dan satu switch. Oke, sudah. Di sini latihan satu, setup topologi dan inisialisasi perangkat. Langkah 1, kabelkan jaringan mengikut topologi. Sambungkan perangkat-perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi dan kabelkan jika diperlukan. Oke, jadi yang pertama ini kita kabel dulu, kita pilih yang kabel strike. Lalu kita pilih PC 0 dulu, yaitu PC Ethernet 0 ke switch 1. Kita pilih yang 06. Oke, 06. Nah, selanjutnya yaitu kabel strike lagi dari switch 1 berapa? 05. Switch 1 05 ke router 0 yaitu 001 ya. Oke, 01. Lalu kita strike lagi dari router yang 00 ke PC1 PS Ethernet 0. Lalu di sini nyalakan pewarnaan semua perangkat dalam topologi tersebut. Ini sebenarnya udah nyala ya. Udah nyala. Lalu yang switch ini di sini sepertinya ini sudah nyala juga. Oke, lalu di sini di router di zoom in, oh sudah nyala. Lalu PC ini juga sudah nyala. Oke, sudah nyala. Jadi lalu langkah kedua, inisialisasi dan reload router dan switch. Latihan duanya ini mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Berikan informasi IP statik ke interface PC. 1. Konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada PCA. Oke, sebelumnya kita ganti dulu ya. Ini PCA. Di sini E1, sini R1, lalu di sini PCB. Oke. Nah, lalu di sini tadi IP ya. Ya, buka PCA, lalu ke desktop, lalu pilih yang IP configuration. Oke, kita lihat di sini PCA. Nah, ini IP address-nya. IP address-nya yaitu segini, biar gampang aja. Segini, lalu default gateway-nya ini. Default gateway-nya ini. Oke. Lalu yang IP PIN-nya ini. Oke, tab ininya 64. Tab, lalu default gateway-nya ini. Oke. Oke, kalau sudah berarti tadi soalnya apa lagi? Konfigurasi bagus. Oke, sekarang yang PCB ya. Oke, yang PCB juga sama. Kita masuk ke desktop lalu IP configuration. Ini aja biar gampang. Lalu yang PCB. Oke, ini untuk IP address-nya. Oke, address ininya subdesknya, default gateway-nya yaitu ini. Oke, sorry. Oke, lalu untuk IP namanya ini
3, lalu di sininya 64. Lalu default gateway-nya yaitu yang ini. Oke, kalau sudah di close saja. Oke, lanjut. Di sini ping PCB dari jendela comment from pada PCA. Nah, sini berarti kita buka PCA, buka PCA, lalu ke yang namanya desktop ini, lalu ke comment from. Nah, di sini kita nyuruh ping, ya, ping PCB. Berarti ping tadi berapa ininya? PCB lupa. PCB itu 193 ping 192.168.0.3. Oke, ternyata bisa disalin. Kita tunggu. Oke, request timeout ya. Catatan jika ping tidak berhasil, mungkin Windows Firewall perlu untuk dimatikan. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Kenapa ping tidak berhasil katanya? Karena kenapa tidak berhasil? Karena di sini kita belum mengkonfigurasi antara switch dengan PC dan juga router dengan PC ya. Jadi itulah kenapa pingnya tidak berhasil atau tadi munculnya request timeout gitu. Ya. Oke gitu. Lalu di sini langkah 2 konfigurasi router. Buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege access. Oh, kita di sini pilih kabel konsol. Kita itu tadi router ya. Router 1 yaitu pilihan konsol ke PCB. Kita pilih yang ini. Oke, masuklah ke modus configuration. Oke, kita PCB di sini ke terminal. Oke. Oke, di sini masuk ke sorry, enable. Konfigur terminal. Lalu oke, udah masuk ke sini. Lalu di sini berikan nama perangkat untuk router tersebut. Oke, di sini kita disuruh untuk matikan memberi nama perangkat ya. Lalu di sini konfigur terminal, lalu di sini klik ketik hostname router ya, R1. Oke. Setelah itu matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah. Oke, untuk mematikannya yaitu kita tinggal ketikkan no IP domain lookup. Oke, sudah. Lalu di sini berikan class sebagai password terenkripsi privilege access. Oke, di sini kita klik enable secret class. Lalu oke. 5. Berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Oke, di sini berarti kita tinggal line konsol 0 ya. Lalu di sini password. Tadi passwordnya yaitu Cisco ya. Cisco. Setelah itu oke, sudah, tinggal login lalu exit. Oke. Sekarang nomor 6, berikan Cisco sebagai password PTY dan aktifkan login. Oke. Lalu di sini line VTY 04. Nah, setelah ini langsung password tadi sama ya, Cisco ya. Password Cisco. Oke, login, exit. Oke. Setelah itu lakukan enskripsi terhadap password plain text.
Nah, di sini kita tinggal ketikkan service password encryption. Oke. Lalu di sini buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Oke, di sini berarti kita banner motd emotd. Nah, kita pakai dandan. Di dalam dandan ini kita pakai akses ini terbatas. Oke, kalau sudah, enter saja. Konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Oke, berarti di sini interface g /0/0/0 sorry interface g0. Nah, g0 lalu IP address IP address tadi router 1 berarti ya. Router 1 itu berarti IP address router 1 ini. Paste lalu 255.255.255.0. Oke, lalu di sini kita no sh. Oke, setelah itu lalu setting yang satu lagi yaitu di sini 1. Nah, di sini IP address-nya yaitu pakai yang ini, yaitu tinggal diganti aja yang ininya. Oke, enter. Sesudah itu kita no sh. Oke, sudah. Sekarang oke, balik lagi ke soalnya tadi. Terus nomor 10, konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengidentifikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Oke, yang nomor 10 kita interface yang G01 itu kita ketik description terhubung ke PC A. Oke, exit dari. Lalu kita pakai interface G000. Oke, di sini description-nya terhubung ke PC B. Kalau sudah, exit. Oke, lalu di sini aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unique routing. Oke, R1 tidak di setelah R1 config. Oke, di sini kita ketikkan saja IPv6 unicast routing. Oke, nomor 12, simpan running configuration ini ke file startup configuration. Oke, berarti di sini exit dulu. Setelah exit lalu copy running config startup config.
Oke. Nomor 13 di sini set jam router, gunakan set jam pada router. Ini udah di sini langsung masuk ke cloud set. Di sini itu jam, menunjukkan jam, sorry kan jam 16.58. Oke, di sini berarti set 16.58.52. Sorry 16.58.52. Lalu tanggalnya itu sekarang tanggal 14 Oktober 2025. Sorry. Lalu di sini 14 Oks 2025. Lalu di enter. Setelah itu ping PCB dari jendela command prompt PCA. Oke. Lalu di sini PCA desktop, ini langsung command prompt. Oke, di sini berhasil ya. Sini ada reply from. Oke. Apakah ping berhasil? Jelaskan. Oke, di sini pingnya berhasil ya, karena kita sudah men-set routernya, udah ngasih IP juga. Nah, jadi pingnya itu berhasil. Gitu. Nah, sekarang di sini langkah 3, konfigurasikan switch. Nah, di sini dalam langkah ini Anda akan menggunakan hostname, interface 91 dan default gateway-nya. Satu, masuklah ke konsol dari switch. Oke, sini konsol itu dari switch. Pilih yang konsol ke PCA. Nah, PCA ini kita pilih yang RS. Oke, masuklah ke konsol masukkanlah ke modus configuration. Kita ke desktop, lalu ke command prompt. Sorry, ke desktop lalu ke terminal. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk dulu enable configure terminal. Config di sini berikan nama perangkat ke switch tersebut. Oke, untuk berikan namanya itu sama aja, kita klik host name di sini S1. Oke, sekarang konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch S1. Oke, di sini interface VLAN 1. Konfigurasikan default gateway untuk switch S1. Nah, berarti kan di sini IP default gateway ya. Lalu di sini apa tadi? Default gateway untuk switch S1. Default gateway-nya yaitu ini. Oke. Oke, simpan running configuration ke file startup configuration. Lalu oke. Kita klik exit di sini. Lalu copy running config.
lalu startup config. Oke. Nah, sekarang dari PC A ping ke PC B. Nah, berarti kan dari PC A config terminal oke. Berhasil yang pertama, lalu tadi yang kedua itu dari S1 ping ke PCB. Dari S1 itu CLI, di sini masukkan ping PCB itu tadi berapa lupa? 192.168.0.3. Bisa 5%, sending lagi. Oke, di sini kita lanjut ke latihan 3. Menampilkan informasi perangkat, ya. Di sini langkah 1, tampilkan tabel routing pada router. Gunakanlah perintah show IP route pada router R1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, kita buka PCB dulu, berarti langsung di sini klik show IP router. Oke, ini aja. Oke, pertanyaan yang pertama ini, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Oke, jadi untuk di sini itu pakai yang C, ya, pakai yang C, ini yang connected karena gunanya untuk menyambungkan atau mengoneksikan. Nah, pertanyaan nomor 2, berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? C ini ada 2, ya, yaitu yang ini dan yang ini. Oke. Jenis interface apakah yang diasosiasikan ke router berkode kelas C? Yaitu ini gigabit Ethernet 0/0/0 dan gigabit Ethernet 0/0/1. Oke. Ya. Lalu di sini gunakan perintah show IPv6 root pada router 1 untuk menampilkan informasi rute IPv6. Oke. So IPv6 root. Nah, lalu di sini setelah itu pin6 root, lalu kita show IP interface. Show IP interface G0/0/1. Oke, di sini ada pertanyaan, ya. Apa status operasional dari interface G001? Nah, itu statusnya itu is up, LAN protocol is up connected. Nah, pertanyaan kedua, apa alamat media access control MAC dari interface G0/1?
alamat MAC itu oke, sepertinya untuk alamat MAC-nya itu tidak ada ya di sini. Oke, yang pertanyaan ketiga, bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Nah, yaitu ini nih, internet address is 192.168.1.1/24. Oke, itu. Nah, untuk informasi IPv6, maka kita show IPv6 interface. Di sini kita klik show IPv6 interface. Brief. Sorry. Brief. Lalu di sini untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan misalnya perintah klik pada R1 sudah. Lalu masukkan perintah show IP interface brief S1 pada switch. Berarti di sini close, kita masuk ke switch. Kok ke switch? Ke PCA, lalu ke desktop, ke terminal. Oke, di sini show IP interface brief. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Jika interface G001 diperlihatkan administratively done, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya off? Nah, kalau memang kita mau mengubah statusnya menjadi up, ya, ini kan gunakan untuk menjadi up. Nah, maka dengan cara kita di sini bisa enable lalu config terminal ini interface 91, lalu kita no sh. Nah, jadi supaya ya, jadi kalau kita bisa mengubahnya itu dengan no sh atau no shutdown ya. Jika kita tidak menggunakan no sh atau no shutdown, maka nanti tidak akan berubah perintahnya yang asalnya yang menjadi up ini. Lalu nomor 2, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G0/0/1 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2. Jadi kalau misalkan kita salah mengonfigurasi pada router dengan IP addressnya 192.168.1.2, maka router tidak akan berkonfigurasi atau berkoneksi dengan perangkat lain di jaringan sebenarnya. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian video tugas dari saya. Jika ada yang salah bisa dikoreksi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.